Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman semua, sebenarnya badan saya tidak begitu fit pada hari ini, tetapi ada hal yang mungkin sangat penting dan bisa saya memberikan masukan sebagai orang yang pernah mengalami dan pernah melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan seperti yang terjadi saat ini di Nusa Tenggara Timur, di mana kita ketahui bahwa proses pembelajaran dilakukan dalam taraf uji coba di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak masuk jam 5 pagi. Jadi saya berikan pendapat bahwa ini kalau pendidikan itu berupa formal di kelas, rasanya tidak begitu tepat dan ini akan memberikan problem. Tetapi kalau di pagi hari itu adalah kegiatan yang tidak formal, tentu mungkin akan sangat baik. Sebenarnya kegiatan pembelajaran dari jam 4 bahkan mungkin jam 4, jam 5 atau mungkin bahkan lebih malam dari itu, ini biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah unggulan di setiap daerah. Anak-anak yang tinggal di asrama, mereka terbiasa bangun sebelum sholat subuh karena sebagian besar mereka adalah muslim, wajib mengikuti kegiatan di masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian ada pembelajaran pagi, baik itu tambahan pelajaran atau yang lainnya, penguatan moral dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah informal dan ini biasa dilakukan oleh semua sekolah berasrama baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Tetapi kegiatan norma pembelajaran atau kegiatan secara formal itu biasanya dilakukan mulai jam 6.30 sampai jam 7 permulainya. Ini tergantung dari wilayahnya. Nah, apabila proses pembelajaran secara formal itu kan biasanya kaku dan anak-anak cenderung duduk melakukan aktivitas yang terbatas sehingga anak-anak itu akan menjadi cepat lelah, menjadi cepat bosan dalam pembelajaran yang terjadi. Dan kalau masuk jam 5, maka kemungkinan besar anak-anak sudah akan mulai jenuh di saat jam 9 atau jam 10 pagi. Apalagi masa-masa jam 9, jam 10 adalah masa yang paling sulit bagi seorang guru untuk melakukan atau membangun konsentrasi. Sama seperti kalau dia masuk siang antara jam 1 sampai jam 2. Itu adalah masa yang paling sulit membuat anak terlibat dalam proses pembelajaran kalau guru tidak mengalami peningkatan. Jadi sesungguhnya korelasinya masih perlu dipertanyakan untuk proses masuk lebih pagi dengan kualitas atau mutu pendidikan. Saya lebih memberikan pendapat bahwa peningkatan mutu pendidikan ini harus diutamakan adalah bagaimana proses atau kualitas pembelajaran di kelas. Jangan memperpanjang, tetapi isinya itu yang perlu diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Tentunya kita harus membuat guru-guru di sekolah kita itu menjadi guru yang profesional dengan penguasaan terhadap kompetensi pedagogiknya, kepribadiannya, kemudian profesional, kemudian sosialnya itu sempurna. Dan guru-guru harus diberikan bekal yang memadai dengan model-model pembelajaran, strategi, cara, metode yang terus di-upgrade dari waktu ke waktu secara kontinu. Kunci utama memang dalam sebuah proses pembelajaran adalah guru, karena guru harus bisa menjadi orang yang memberikan sebagai kasalitator, ya, sebagai pemercepat. Ya, sehingga memfasilitasi siswa untuk bisa menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi bagaimanapun masuk pagi, kalau pola proses pembelajaran kelas yang dilakukan tidak dipersiapkan dengan baik, kemudian guru tidak melakukan
manajemen kelas, mulai dari pembukaan, proses pembelajaran, penutupan, pemberian tugas, dan sebagainya. Proses pembelajaran dengan diskusi, dengan mengaktifkan mereka, kemudian membawa mereka terlibat dalam proses pembelajaran, menyadarkan bahwa peserta didik itu menyadari yang dipelajari itu penting baginya. Kemudian lemahnya literasi, kurangnya kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemudian kemampuan untuk menyerap dari bacaan itu bagaimana diaplikasi. Jadi kualitas mutu ya. Jadi bagaimana guru melakukan efektivitas ya dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Bagaimana negara-negara maju, Jepang, Cina ya, Amerika, Selandia Baru, Australia melakukan proses pembelajaran dengan menanamkan karakter kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi saya kira mari kita perbaiki dulu mutu dari guru kita, karena mereka perlu di-upgrade. Dari sekian juta guru yang saat ini aktif, sangat sedikit dari mereka yang di-upgrade pengetahuannya, dan mereka hanya sangat terbatas mencari pengetahuan sendiri kalau yang mau. Kalau yang tidak, tentu mereka tidak akan pernah bertambah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dan kita dorong. Salah satunya adalah guru penggerak. Prosesnya di dalamnya perlu kita perbaiki. Kerangka mengenai guru penggerak sudah bagus, tinggal bagaimana mengisinya dengan hal yang lebih berkualitas agar pendidikan kita semakin baik. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Salam dari saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Majulah pendidikan kita dengan guru yang berkualitas.